Gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide untuk membarakkan anak-anak nakal itu. Itu memang ide konyol. Bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan adalah tubuh. Anak itu perlu berimajinasi. Jadi kenakalan anak-anak itu bagian dari upaya untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin dalam pengertian militer ya beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh, yang artinya murid. Nah, murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara. Tentara itu ya udah, komando ya komando. Kan nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga, dan imajinasi tumbuh, maka dia ngebandel aja di sekolah. Coba Kang Deddy terangkan pada saya. Sekarang begini, anak jalanan, anak bersikap jalanan, berkelahi tiap hari. Berkelahinya itu nggak main-main, bukan lagi kenakalan, kriminal, pakai celurit. Celurutnya panjang 2 meter. Penanganannya selama ini apa sih? Dipanggil di sekolah, dinasehatin, nggak bisa. Saya mengatakan, oh ini harus diselesaikan. Nah ini kan pemahaman barak militernya salah. Orang lain memahami barak militer itu adalah barak militer kayak di Amerika. Di Kodam 3 Siliwangi ada namanya DODI, kan, Komando Pendidikan. Calon karyawan swasta dididik di situ. ASN prajabatan di situ. Anak-anak itu dimasuki di situ karena tentaranya sudah tentara guru, bukan tentara perang, hadir menjadi ayah. Maka dia ngerti psikologi anak. Setelah itu saya lengkapi dong dengan grafolog, psikolog, psikater. Ada rangkaian tuh analisis. Dipilah anak-anak itu. Kan yang terjadi berhasil. Justru ketika balik orang tuanya itu problem. Anak-anak itu tidak mau pulang. Udah selesai. Tapi dia nggak mau pulang karena orang tuanya akan membuat dia depresi. Jadi problem Indonesia itu bukan hanya pada anaknya, pada orang tua dan lingkungan. Karena ini bicara lingkungan, maka saya ambil kebijakan baru lagi. Anak keluar sekolah, ini harus gimana? Mereka udah baik. Maka iklim lingkungannya udah baik, harus baik. Maka harus dibuat lagi peraturan. Tidak boleh keluar malam sampai jam. Boleh lebih dari jam 9. Kenapa? Agar dia tidur jam 8. Agar ruang dia nongkrong, ruang dia bermain, ruang dia tawuran, itu selesai. Di Kota Bandung biasanya jadi pusat geng motor. Sekarang pintu. Sekarang tuh dalam sebulan ini di Kota Bandung hanya 1 kasus. Di tengah anak-anak hari ini yang mengalami depresi karena lingkungan yang semakin rusak, alam ya rusak, oksigen rusak, bising suara. Mereka setiap hari bermedia digital, konsumsi makanannya sudah tidak berserat, tidak bernutrisi, banyakkan berlemak, bergula, berasam, dan pedas. Melahirkan anak yang mengalami problematika. Sedangkan guru di sekolah hanya guru BK. Gimana? Maka saya sudah kerjasama dengan 200 psikolog. Rocky Gerung sudah mati. Sudah tidak ada lagi harganya dalam hal itu. Saya dan kita semua masih tetap akan menikmati celotehan-celotehannya yang membabi buta tapi membuka nalar manusia. Kita masih akan senang dengan argumentasi-argumentasi dan satir-satirnya yang menohok, tetapi untuk dijadikan semacam argumentasi dan referensi untuk keberpihakan kita pada sesuatu atau pada seseorang, maka sepertinya kita tidak lagi membutuhkan itu. Pada bagian itu, Rocky Gerung sudah meninggal. Tetapi yang pada akhirnya membuat saya kecewa adalah ternyata Pak Rocky Gerung sejak saat pertemuan itu tidak pernah lagi mengkritik Pak Prabowo Subianto. Tidak yang halus maupun yang kasar. Semuanya tuh jadi nampak netral sama sekali. Jadi ya kadang-kadang Pak Rocky itu mengkritik, tetapi mengkritiknya itu tidak jauh dari 1. Pejabat-pejabat di bawah Pak Prabowo. 2. Pada Gibran putra Jokowi. Kemudian yang ketiga, pada kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan kemudian kadang-kadang hanya memberikan tantangan. Saya menantang Prabowo Subianto, tapi tidak ada kritiknya. Jadi kalau misalkan kita mengenal Pak Rocky Gerung itu adalah seorang kritikus yang hebat, yang handal, yang brutal, yang menghabisi dan menelanjangi presiden sebelumnya, itu sekarang kita tidak menemukan itu lagi. Nampaknya karakteristik Pak Rocky yang dulu itu sudah hilang, sudah mati. Patut digarisbawahi di sini adalah bahwa saya sama sekali tidak keberatan ketika Pak Rocky itu kagum secara pribadi kepada Pak Prabowo. Saya tidak keberatan dengan itu. Saya juga sama sekali tidak keberatan ketika Pak Rocky itu berafiliasi misalkan dengan salah satu partai politik, itu juga nggak keberatan. Bergabung dengan koalisi itu juga tidak keberatan. Itu adalah hak pribadi beliau. Dan fakta
fakta bahwa Pak Prabowo Subianto adalah presiden yang dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang harus kita hormati, dan saya secara pribadi juga menganggap bahwa Pak Prabowo Subianto adalah orang yang tulus, orang yang baik, orang yang punya idealisme yang tinggi, dan saya juga termasuk kagum sama beliau, itu juga oke. Yang jadi permasalahan di sini sebenarnya bukan itu, tetapi kemana Pak Rocky Gerung dulu yang berani kritik terhadap penguasa. Jadi kan prinsip Pak Rocky Gerung dulu itu adalah bahwa beliau itu tidak pernah mengkritik Jokowi secara pribadi. Dan yang diklaim oleh beliau adalah kritik itu diarahkan kepada Jokowi sebagai presiden. Dan karena beliau adalah penguasa, dan karena itu beliau memiliki akses terhadap kekuatan militer, kekuatan propaganda, kekuatan politik, kekuatan media untuk bisa mengontrol masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dan karena itu, menurut Pak Rocky Gerung, butuh penyeimbang di sisi yang lain. Maka beliau menempatkan dirinya itu sebagai oposisi pemerintah. Bukan oposisi Jokowi, bukan ngejelek-jelekin Jokowi secara pribadi, tetapi ngejelek-jelekin kinerja, kebijakan-kebijakan, kata-kata dari Presiden Indonesia. Karena Presiden Indonesia itu memegang kekuatan yang sangat luar biasa, maka Pak Rocky ada di seberang jalannya untuk menjaga keseimbangan. Sebab kalau misalkan netral, ya tetap terguling. Satu-satunya jalan untuk menjaga di keseimbangan adalah ada di sisi yang lainnya. Leluhur kita ini sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia mengerti betul bagaimana memproduksi rumah dalam perspektif kebudayaan. Maka setiap daerah memiliki perbedaan didasarkan pada karakteristik alam dan lingkungan. Filsafat Sundanya itu adalah ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung birina, sacarana lain tempat sejen igel, kacai jadi salui, kadarat jadi salogak, pindah cai, pindah tampian, mi indung kawaktu, mi bapak kajama. Kan sederhana. Apa sih problem dari sisi akademis? Problem akademis kita adalah bahasa-bahasa kebudayaan seperti ini yang sesungguhnya merupakan kekuatan filsafat bagi membangun Indonesia tidak pernah menjadi landasan berpikir ilmiah kaum akademik. Kita langsung saja keluar terus ke Perancis, ke Yunani. Langsung saja kita ke Plato, Socrates. Kan Socrates macam pernah jadi RT di Depok. Pendekatan Plato belum tentu cocok untuk pendekatan Garut. Kenapa? Yang berguru itu kan harus pada orang yang sudah meletakkan kerangka dasar peradaban di sini. Kita tinggal menyempurnakan apa yang menjadi kelemahan leluhur kita. Kalau kita ganti judul mengambil pada orang lain, balik hadir, nyata bisa nyianan paling pasti ada di TV. Michel Foucault misalnya, fungsi barat militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Makanya lu, Rocky, turun ke lapangan biar lu tahu apa korelasi antara mendisiplinkan fisik dengan cara berpikir. Kalau fisiknya aja tidak disiplin, bagaimana dia bisa berpikir dengan baik? Dia bernalar dengan sehat. Malamnya begadang, main game sampai larut malam, ya kan? Gimana dia mau berpikir baik, mau berpikir sehat? Yang ada besoknya tawuran lagi. Nah, di barak militer itu semua diatur, fisiknya dibina. Dengan fisiknya dibina, kedisiplinannya dibina, maka melahirkan cara berpikir yang sehat. Itulah fungsi anak-anak dimasukkan ke barak militer. Dan itu memang sudah teruji, sudah dirasakan oleh anak-anak yang masuk di barak militer gitu loh, Rok. Lu mah, apa namanya itu, bernarasi anak TK tapi menggunakan bahasa mahasiswa gitu loh, biar kelihatan keren doang, tapi lu nggak ngerti esensi sesungguhnya gitu loh, Rok. Turunlah ke lapangan dulu, Rok, biar lu tahu gitu loh akar masalahnya itu apa. Rocky, ampun, gerung. Mungkin sudah banyak yang lihat video dia, orang ini, pada saat jadi narasumber di ILC, Pak Karni Ilyas. Banyak yang dia ungkapkan, banyak yang dia bicarakan, membahas tentang KDM, Bapak Aing. Sampai-sampai saya malas menayangkan isi pembicaraannya di video saya ini, karena terlalu menyakitkan
bukan hanya untuk KDM, tapi juga untuk kita rakyat Jawa Barat, di mana para pemilihnya, para pendukungnya dikategorikan IQ 78, yang artinya ya keterbelakangan mental. Dan KDM disebut dangkal dengan segala program-programnya. Kalau buat saya, orang cerdas yang hanya banyak bicara karena ingin kelihatan cerdas dan ingin pengakuan akan kecerdasannya, itulah orang bodoh yang sebenarnya, karena dia tidak mampu melawan egonya untuk tidak merendahkan orang lain. Karena orang cerdas itu tidak akan tersinggung dengan kesuksesan orang lain, apalagi berusaha menjatuhkannya dan mempermalukannya di muka umum. Bertarunglah dulu melawan egomu. Pandanglah semua manusia itu setara. Dan apa susahnya sih mengakui kesuksesan orang lain? Jangan merasa cerdas sendiri. Cerdas secara intelektual, tapi tidak cerdas secara emosional. Terima kasih. Bang Rocky Gerung cuma ngomong, Kang Deddy Mulyadi sudah nolong. Jauh berbeda. Bang Rocky Gerung kemarin-kemarin berpendapat atau ngomong, tindakan KDM mengirim anak-anak nakal ke barak militer itu adalah tindakan yang dangkal. Barak hanya mendisiplinkan tubuh, bukan pikiran. Hei Bang Rocky Gerung, yang dilakukan KDM dan barak militer itu bukan hanya mendisiplinkan tubuh, tapi itu akan bisa merubah karakter, mental positif. Sudah pasti, kalau tubuh sudah pasti disiplin. Tapi KDM juga berhasil menyentuh hati nurani mereka yang paling dalam. Contoh, ketika peringatan Harkitnas kemarin, anak-anak itu diinstruksikan untuk menjadi petugas upacaranya. Kalau itu tidak dengan hati nurani Kang Deddy, tidak akan kejadian. Kang Deddy memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa menjadi petugas upacara, dan itu bukan hal yang sepele. Berarti mereka diberi kepercayaan lebih, dan itu membuat mereka bangga. Mereka terharu sampai nangis, orang tuanya semua terharu, anak didiknya juga semua merasakan bahwa mereka berasa ada, berasa diakui, dihargai. Itulah cara Kang Deddy memanusiakan manusia. Contoh kedua, pada waktu perpisahan kemarin, ketika barak fase pertama selesai, ada beberapa anak yang tidak dijemput orang tuanya, atau bahkan tidak ada orang tuanya, atau tidak ada yang menjemput mereka, baik itu orang tuanya atau sanak saudara. Tapi Kang Deddy menangkap itu, dan dengan hati nurani Kang Deddy yang luar biasa, mereka dijadikan anak asuh Kang Deddy. Jadi ingat Bang Rocky Gerung, Kang Deddy itu bukan hanya wacana, bukan hanya omon-omon, tapi dengan kenyataannya. Jadi kesimpulannya, KDM mengirim anak-anak ke barak militer bukan hanya untuk mendisiplinkan tubuhnya saja, tapi untuk mencetak karakter-karakter yang kuat, yang disiplin, yang hebat, juga mental yang kuat. Dan juga tidak hanya itu, KDM menyentuh hati mereka. Karena dengan ketika hatinya tersentuh, siapapun 5 menit bisa berubah. Yang tadinya keras bisa menjadi anak baik-baik, atau yang tadinya negatif bisa menjadi positif, hanya dengan sentuhan hati.
Jadi bukan hanya bicara omon-omon saja, wujudkan dengan kenyataan. Tetap Bapak Aing, Gubernur Jabar, Gubernur konten, konsisten dan kompeten. Camkan itu. Kan gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide dia untuk membarakkan anak-anak nakal itu kan. Itu memang ide konyol. Ide konyol? Ya bagaimana mungkin anak dibawa ke barak. Barak itu yang didisiplinkan ada tubuh. Anak itu perlu berimajinasi itu. Jadi kenakalan anak-anak itu, ya itu bagian dari upaya dia untuk mencari jalan pikiran lain kan. Bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Bukannya waktu itu argumennya adalah kedisiplinan, termasuk disiplin pikiran, itu dibutuhkan. Nakal karena tidak disiplin secara pikiran. Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body itu. Docile body. Docile body itu. Gitu. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin. Disiplin dalam pengertian militer ya beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh. Yang artinya murid. Nah murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara tuh. Tentara itu ya udah komando ya komando. Kan nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Nah Deddy Mulyadi salah di dalam memahami itu. Jadi Deddy Mulyadi itu ucapin itu sebagai seorang demagog aja, bukan sebagai pedagog. Kalau dia pedagog dia akan bilang, periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga tuh. Padahal imajinasi tumbuh, maka dia ya udah dia ngebandel aja di sekolah. Beliau juga punya ide soal masuk sekolah dari jam 6 pagi kalau kita ngomongin pendidikan. Ya itu juga konyol. Karena anak bangun jam 5, jam 6 udah mesti pergi bersiap-siap. Kamu dia ngomong sama bapak ibunya tuh. Anak itu perlu sosialisasi di awal pagi hari itu. Ya bicara meja makan, tapi dia akan terburu-buru kan jam 6 pagi banget. Sediakan ruang untuk untuk komunikasi itu. Lalu apalagi itu? Tidak boleh keluar malam sampai jam di atas maghrib. Emangnya sekolah sampai maghrib itu urusan orang tua mau keluar malam urusan dia kan. Ada aja anak-anak yang mesti bantu orang tuanya malam hari jualin kentang goreng kayak di pinggir jalan segala macam. Jadi Deddy Mulyadi, gue nggak kritik Deddy Mulyadinya, tapi kritik dia sebagai pejabat publik mengambil kebijakan publik yang tanpa dasar rasional tuh. Ya supaya anak-anak itu apa namanya tuh tidak telat itu. Ya itu urusan telat itu bukan urusan pendidikan. Ada aja anak yang memang ya gue mau masuk jam yang siang aja deh karena guru gue pagi-pagi bego tuh. Tapi memang Kang Deddy Mulyadi itu tampak appealing untuk kebanyakan rakyat ya. Bahkan video terakhir beliau ngamuk-ngamuk tuh, yang teriak dia lagi bikin acara terus dia ngamuk-ngamuk itu, gue pikir itu akan membuat orang jadi nggak suka sama Kang Deddy Mulyadi dengan tindakannya. Tapi justru tetap kebelah, ada yang nggak suka, ada yang suka. Ada soal jadi memang begitu kan. Appeal Deddy itu memang hanya dengan itu. Jadi dia tahu captive marketnya di situ. Kan nggak mungkin datang ke forum beginian terus kita debat tentang coba Kang Deddy terangkan pada saya beda antara disciple di dalam sistem komando dan disciple dalam sistem pedagogi itu. Pasti dia nggak bisa jawab. Yang udah nggak perlu, yang penting kita disiplinkan. Iya, tapi kata disiplin itu punya akibat lain. Tubuh itu didisiplinkan, otaknya tidak didisiplinkan. Gue ngomong gini karena pakai Sibank itu mudah. Buka rekeningnya mudah, ada transfer gratis sampai dengan 100 kali, dan ada bunga cair. Gue ngomong gini karena memang betul dia punya captive market seperti itu. Yes. Tapi captive marketnya juga serupa dengan captive marketnya Pak Jokowi sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Iya, basarnya sama akhirnya kan. Nah, apanya? Iya, basarnya sama kan. Ah, iya lagi. Iya iyalah, modal culture-nya sama gitu kan. Iya betul. Kenapa betul. begitu? Karena secara ini coba kita bahas secara lebih tertata gitu ya. Indonesia dari data Bank Dunia, 2 dari 3 orang Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Final. IQ Indonesia itu cuma 78. 78 ya. Oke. IQ 78. Apalagi pemilih Indonesia itu
rata-rata usia sekolahnya itu 7 tahun, artinya tidak lulus SMP. Ini captive market dari orang-orang yang ingin pencitraan. Karena dia tahu populisme semacam ini yang akan mendukung dia tuh. Nggak ada soal. Tetapi kita ingin terangkan bahwa tugas presiden atau calon presiden dari awal cuma 2. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, beri kesejahteraan. Dalam pengertian Undang-Undang Dasar, pelihara fakir miskin. Jadi kalau kita bilang masuk barak itu mencerdaskan kehidupan bangsa, enggak mungkin. Kecerdasan itu butuh dialektika. Di barak orang didisiplinkan, nggak boleh membantah itu. Padahal anak itu mesti diajar membantah sejak formative years-nya. Ya gue cuman berpikir Pak Kang Deddy Mulyadi ini kalau misal karena marketnya gede, marketnya diambil, dia rise to fame-nya serupa seperti Pak Jokowi, dia akan mengancam atasannya sendiri yaitu Pak Prabowo di saat Pak Prabowo juga nama juga lagi kurang oke kan. Ya itu urusan, saya nggak mau bahas itu dah. Itu Prabowo juga udah ngerti kira-kira soal macam itu kan. Ya. Tapi kita mau bahas esensi dari program-program. Tentu mungkin ada yang bagus, yang baik itu. Tapi yang dipertontonkan publik untuk dapat sensasi itu kan 2 soal itu kan. 1 adalah kirim ke barak, 2 adalah bangun sekolah mulai jam 6 tuh. Yang dua-duanya secara psikoanalisis itu, bukan pedagogi psikologi itu tidak memungkinkan anak itu merasa bersekolah itu kan mesti kenikmatan dia kan. Jadi keterpaksaan. Nah dalam keterpaksaan itu otaknya bekerja keras itu, kecapean segala macam karena didisiplinkan di barak itu bangun pagi udah lari segala macam, waktunya terbatas segala macam, dia mengalami kelelahan. Nah anak yang mengalami kelelahan, kandungan fosfat di kepalanya itu berkurang sehingga dia merongrong kecerdasan justru. Itu ada riset neuroscience. Nah itu yang saya maksud. Coba bikin riset dong, jangan asal ngoceh untuk jualan insting kayaknya dia. Iya, insting yang menjual kedangkalan. Sorry jalan dulu Bang, maaf. Gitu. Jadi ya poin-poin semacam itulah. Apa yang mesti gue taruh? Waduh, kemana gue? Tadinya mesti ada yang nggak bisa gue terekam gitu. Ini udah maju nih. Oke deh. Ya ambil aja dulu deh. Ntar gue lihat pikirin belakangan.